Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisy Wahyuni selaku moderator dari kelompok 5 yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Untuk diskusi hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai aplikasi dan layanan e-commerce beserta contoh di Indonesia dan keamanan sistem e-commerce. Pastinya juga saya di sini tidak akan sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya yang di mana pertama ada Ahmad Suryana, ada Muhammad Esa Ardiansyah, ada Rifki Ardiansyah, Siti Halimah, Tati Toharoh, dan yang terakhir ada Wika Trianjini Salsabila. Oke, untuk pendahuluan di sini akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari e-commerce tersendiri. Menurut Turban et al. 2018, e-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas jual beli produk, baik barang maupun jasa, yang dilakukan secara online melalui platform digital. E-commerce memungkinkan transaksi antara penjual dan pembeli tanpa harus bertemu secara fisik. Dengan hanya menggunakan perangkat seperti smartphone, laptop, atau komputer, siapapun bisa mengakses e-commerce kapan saja dan di mana saja. Adapun aplikasi dan layanan e-commerce, yang pertama Shopee. Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 2015 oleh C Group, Shopee cepat menjadi favorit masyarakat berkat berbagai fitur dan promo menarik yang ditawarkan. Beberapa keunggulan Shopee antara lain fitur flash sale, diskon besar-besaran dalam waktu terbatas. Shopee Pay, dompet digital untuk memudahkan transaksi. Shopee Live, fitur live streaming untuk interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Kampanye besar Shopee 12.12 Birthday Sale dan Shopee Super Birthday selalu dinantikan oleh para pelanggan. Shopee juga dikenal dengan strategi pemasaran yang agresif, termasuk kolaborasi dengan selebritas dan gestur untuk menarik lebih banyak pengguna. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Platform ini menjadi salah satu e-commerce pertama di Indonesia yang sukses besar. Tokopedia memiliki misi untuk mempermudah akses ekonomi bagi semua orang, termasuk UMKM. Beberapa keunggulan Tokopedia antara lain Tokopedia Salam, fitur khusus untuk produk halal. Mitra Tokopedia, program untuk membantu UMKM berkembang. Tokopedia Fly, platform streaming untuk konten edukasi dan hiburan. Slogan inisiatif, mulai aja dulu, menginspirasi banyak orang untuk memulai bisnis online. Tokopedia juga telah melakukan ekspansi ke berbagai layanan termasuk logistik untuk memperkuat ekosistemnya. Selanjutnya yang ketiga, Lazada. Lazada, platform e-commerce yang didirikan di Singapura pada tahun 2012 dan masuk ke Indonesia pada tahun yang sama, menawarkan pengalaman belanja yang lebih premium dengan fokus pada produk-produk berkualitas tinggi. Keunggulan Lazada, Lazmal, fitur yang menjamin keaslian produk dari brand ternama. Lazada Wallet, dompet digital untuk transaksi yang lebih cepat. Lazada Live, fitur live stream untuk promosi produk. Event besar, Lazada Big Brand Sale dan Lazada Super Party sering menghadirkan diskon besar dan artis ternama. Lazada juga dikenal dengan layanan logistik yang efisien yang didukung oleh jaringan Alibaba Group. Yang keempat, Bukalapak. Bukalapak didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki Nugroho, Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid. Platform ini awalnya fokus pada besar pasar tradisional dan UMKM, namun kini telah berkembang menjadi e-commerce besar dengan jutaan pengguna. Keunggulan Bukalapak, Bukamall, fitur untuk produk-produk premium. Bukareksa, layanan investasi reksadana mitra Bukalapak. Program untuk membantu warung dan toko kecil. Kampanye inspiratif, mulai aja dulu, dorong masyarakat untuk memulai bisnis. Contoh e-commerce di Indonesia seperti Bukalapak juga telah go public di
Bursa Efek Indonesia (BEI) menandai kesuksesan besar sebagai perusahaan teknologi. Layanan e-commerce mendukung kelancaran aktivitas jual beli online, bisa berupa pembayaran, pengiriman, promosi, dan lain-lain. Berikut jenis layanan yang bisa kita ketahui, ada 4 macam. Yang pertama, layanan pembayaran OVO, GoPay, Dana, ShopeePay. Dompet digital untuk transaksi cepat. Midtrans, Payment Gateway untuk website e-commerce. Yang kedua, layanan logistik atau pengiriman JNE, JNT, si cepat, antar aja. Partner logistik resmi e-commerce. Grab, Express, Gojek atau GoSend, pengiriman instan. Yang ketiga, ada layanan pemasaran digital ADS di Tokopedia atau Shopee atau sering kita kenal iklan produk. Influencer marketing lewat Shopee Live atau TikTok Shop. Yang terakhir ada layanan manajemen toko Gobis, toko, Mok, Kapos, atau aplikasi untuk UMKM mengelola toko dan transaksi. Pentingnya keamanan dan kerahasiaan transaksi perniagaan ini bukan saja dengan media internet, namun juga pada media komunikasi lainnya. Jika wireless network, jaringan komunikasi udara tanpa kabel, ingin digunakan untuk transaksi perdagangan, maka tentu harus dilakukan pengamanan komunikasi yang memadai. Ada beberapa transaksi yang perlu diamankan sebagai contoh, transaksi penjualan online, transaksi keuangan, email, file transfer, tanda tangan suatu kontrak dalam bentuk digital, informasi dari perusahaan untuk publik sehingga tidak bisa diubah-ubah orang lain, dan transaksi bisnis lainnya. Teknologi dasar yang dipergunakan dalam pengamanan data untuk e-commerce yaitu kriptografi, dengan fokus pada kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Sifat-sifat dalam kriptografi meliputi kerahasiaan atau konfidensial. Dari pesan dijamin dengan melakukan enkripsi atau penyandian, sehingga pesan yang telah disandikan itu tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak. Keutuhan atau integriti dari pesan, sehingga saat pesan itu dikirimkan tidak ada yang bisa mengutak-atik di tengah jalan. Sebagai contoh, dalam suatu transaksi pembayaran, sang pengirim pesan berkepentingan agar nilai cek digital sebesar 1 juta tidak diubah orang lain menjadi 10 juta di tengah jalan. Nah, selanjutnya ada jaminan atas identitas dan keabsahan atau authenticity, jati diri dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. Sekedar ilustrasi, dari sisi konsumen, harus ada jaminan bahwa www.ibustripdibio.co.id adalah benar-benar tiket office milik Ibu Dibio de Cikini. Sebaliknya, seorang pedagang di internet juga perlu mengetahui bahwa seorang konsumen yang sedang berbelanja di websitenya benar-benar menggunakan kartu kredit miliknya sendiri. Transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal atau non-repudiation jika terjadi sengketa atau perselisihan pada transaksi elektronik yang telah terjadi. Selanjutnya, dalam kriptografi ada 2 proses utama. Yang pertama, encryption atau enkripsi, yakni proses untuk mengubah pesan asli atau plain text menjadi pesan yang tersandikan atau terahasiakan, atau disebut dengan ciphertext. Nah, yang kedua yaitu description atau deskripsi, yakni proses mengubah pesan yang tersandikan atau ciphertext kembali menjadi pesan pada bentuk aslinya atau disebut dengan plain text. Selesai sudah penyampaian materi dari kelompok 5. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Jadi, kesimpulannya adalah e-commerce sebagai aktivitas jual beli produk dan jasa secara online telah berkembang pesat dengan berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak yang menawarkan fitur dan layanan inovatif untuk memudahkan transaksi. Selain itu, layanan pendukung seperti pembayaran, logistik, pemasaran, dan manajemen toko semakin memperkuat ekosistem e-commerce di Indonesia.
Namun, pentingnya keamanan dan kerahasiaan dalam transaksi online tidak dapat diabaikan, di mana kriptografi berperan krusial dalam melindungi data dan memastikan integritas, kerahasiaan, serta keabsahan identitas pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, e-commerce tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga menuntut perhatian serius terhadap aspek keamanan untuk menjaga kepercayaan dalam transaksi digital. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Jika kalian ingin bertanya, kita bisa lanjutkan diskusi di kolom chat bawah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika presentasi kami belum sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.